Untuk mendorong rasa nasionalisme bagi pemuda di seluruh tanah air, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Aceh pagi tadi menggelar workshop penguatan kebangsaan yang diikuti oleh 100 dosen dan mahasiswa dari 20 perguruan tinggi di Banda Aceh. Bapak Dr. Aslam Nur, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Membangun kembali wawasan kebangsaan yang tampak semakin berkurang di tengah-tengah generasi bangsa dan masyarakat merupakan salah satu langkah yang ditempuh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui berbagai sosialisasi penguatan wawasan kebangsaan baik bagi mahasiswa dan dosen demi terciptanya masyarakat yang damai dan sejahtera di tanah air. Dosen FK dan Program Pasca Sarjana Profesor Haji Udin S. Winata Putra dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka menyatakan, kegiatan workshop penguatan wawasan kebangsaan yang saat ini gencar dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan guna memperbaiki krisis karakter anak bangsa yang selama ini mulai bermunculan, terutama kemampuan mereka dalam memaknai definisi dari nasionalisme dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjelaskan generasi bangsa saat ini sangat rentan terhadap berbagai perilaku negatif, baik konflik antar remaja, sehingga memunculkan generasi yang krisis kemampuan dalam memimpin. Hal yang sama juga dijelaskan Rektor Muhammadiyah Aceh Muharrir Asyari yang berharap agar kerjasama penguatan wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Universitas Muhammadiyah Aceh dapat menjadi salah satu upaya guna membangun dan membentuk karakter anak bangsa, khususnya kaum pelajar dan dosen di Provinsi Aceh. Kurangnya kita memikirkan tentang penguatan wawasan kebangsaan ini, karena itu workshop ini dilakukan. Bahkan sekarang itu kan dengan adanya pendidikan karakter building, kan bangsa ini, negara ini sudah mulai bingung ya. Ternyata konflik di mana-mana, kerusakan terjadi di mana-mana. Kita membangun susah-susah, kemudian dirusak dengan sekejap. Ada apa yang konflik dimensional ini? Ya mungkin kita hanya memikirkan dulu ekonomi, pembangunan, tapi lupa untuk pembangunan rohani, pembangunan akhlak. Bahkan yang menentukan baik dan tidaknya itu sebenarnya kan akhlak. Akhlak ini lupa, karena itu mulailah sekarang bangkit. Bagaimana karakter building, akhlak diajarkan lagi. Nah ini barangkali yang seharusnya memang kita mulai prihatin dalam hal ini. Fenomena sekarang ini itu kan diwarnai dengan seperti kekurangpahaman terhadap bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara ini ya. Ya misalnya saja konflik terjadi di mana-mana ya, pelanggaran hukum, ya main hakim sendiri, kemudian penghormatan terhadap pejabat negara, ya terhadap lambang-lambang kenegaraan kan seperti sangat menurun ya. Nah kita melihat kalau begitu maka harus ada upaya untuk melakukan proses penguatan ya. Nah dosen dan mahasiswa kan ada di situs sosial kultural yang sangat strategis gitu, karena berhubungan dengan mereka menjadi jembatan antara gagasan, cita-cita dengan kenyataan. Ya. Nah, karena itu saya kira mempertemukan dosen dan mahasiswa mengenai wawasan kebangsaan ini sangat strategis. Sementara Ketua Panitia T. Mufizar menjelaskan kegiatan yang salah satu tujuannya untuk menerapkan pendidikan karakter melalui perguruan tinggi ini diikuti oleh 100 peserta, masing-masing 70 mahasiswa dan 30 orang dosen yang berasal dari 20 perguruan tinggi se-Banda Aceh. Semuanya ada 100 orang, itu yang terdiri dari 70 orang mahasiswa dan 30 orang dosen. Itu semuanya perguruan tinggi yang ada di Banda Aceh, termasuk Unsia, IAIN, kemudian ya Unmuha sendiri, Serambi dan sebagainya. Kenapa? Karena ini tidak dibedakan antara PTN dan PTS. Kegiatan workshop penguatan kebangsaan bagi dosen dan mahasiswa di PTN dan PTS Kota Banda Aceh diharapkan dapat menjadi sebuah upaya dalam mewujudkan pola pendidikan yang berwawasan kebangsaan melalui perbincangan praktisi dan akademisi dengan tujuan keterbukaan untuk menyatukan perbedaan di kalangan akademisi dan praktisi pendidikan di Provinsi Aceh. Tim Liputan TVRI melaporkan.
Wawasan kebangsaan merupakan salah satu istilah penting yang perlu dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan mengetahui dan memahami wawasan kebangsaan secara benar, maka diyakini berbagai persoalan bangsa seperti konflik antar suku maupun antar pelajar dan masyarakat dapat diminimalisir. Berikut laporannya. Berbicara tentang pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, salah satu indikator pemahaman adanya wawasan kebangsaan pada diri seseorang, menurut Dr. Aslam Nur dari Universitas Muhammadiyah Aceh, dapat terlihat dari adanya rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, sehingga wawasan kebangsaan ini dapat menjadi salah satu wahana membangun cinta tanah air. Ketika wawasan kebangsaan telah melekat dalam diri masyarakat, maka berbagai kegiatan positif akan muncul dengan sendirinya. Salah satunya saat berbagai persoalan yang terjadi di tanah air seperti bencana, maka masyarakat tanpa diminta akan langsung tergerak hatinya untuk memberikan pertolongan secara sukarela. Dalam pemaparannya di depan 100 peserta workshop penguatan kebangsaan pagi tadi, Dr. Aslam Nur menyampaikan bahwa salah satu krisis terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini adalah adanya krisis kepercayaan antara rakyat dengan rakyat dan bahkan antara rakyat dengan pemerintah, sehingga berdampak pada krisisnya kepercayaan yang memunculkan sikap apatis dalam berpartisipasi terhadap berbagai ajakan dan himbauan pemerintah. Dan hal ini tentunya akan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah dirintis pada 68 tahun silam. Dr. Aslam Nur berpendapat salah satu jalan keluar adalah dengan meminimalisir perilaku negatif melalui peningkatan pemahaman tentang wawasan kebangsaan bagi generasi muda, khususnya di kalangan mahasiswa dan akademisi pendidikan, sehingga nantinya dapat menciptakan kehidupan damai dan sejahtera di tanah air. Tim Liputan TVRI melaporkan. Yang sudah mendaftar silakan masuk ya. Lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Salam, mari kita panjatkan Muhammad Aceh. Yang kami hormati juga Bapak oleh Mas Relin Pokedekan, serta por baik dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi. Ide daripada workshop ini pendidikan tinggi Kemendikbud Jakarta, laksananya penguatan wawasan kebangsaan ini nanti peserta dari para dosen oleh narasumber dari dan ditambah lagi dengan Bapak Dr. Aslam Nur. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. dan sambutan Direktur S. Winata Putra MA, Ketua Tim Pendidikan Karakter.
mahasiswa telah memberi kita kesempatan untuk pertama bersuai, izinkanlah saya untuk menyampaikan permohonan maaf dan salam hangat perguruan tinggi. Nah, perlu diketahui yang lalu Pak Mendikbud memberikan siswa di seluruh tanah air secara bertahap untuk persoalan bangsa pada saat ini. Itu perguruan tinggi negeri dan swasta. Kedua adalah sebaran. Yang ketiga juga harapan. Karena itu mudah-mudahan dalam kegiatan ini kita bukan hanya bertemu, tetapi karena kita merupakan bahagian yang kami lakukan Jumat Azra yang di tanah sejarah dan peradaban Islam. Tentu juga beliau adalah Dikti juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Ajumati yang juga pilih narasumber yang cocok untuk bidang-bidang komitmen berkehidupan kebangsaan ini. Atas kesediaan teman-teman, ya, adik-adik, para mahasiswa memperkuat hubungan batin pendidik dan tenaga kependidikan. Antara dosen dan mahasiswa. Kita semua adalah anak. Nah, kepada para mahasiswa juga diharapkan kegiatan yang hanya sekali tembak, karena jumlah perguruan tinggi Indonesia itu sangat-sangat. Bahwa masa depan bangsa ada di tangan terbatas ini, karena waktu yang disediakan hanya 1 hari kami ke Jakarta itu, semangat untuk membangun rasa Universitas Muhammadiyah, ada dosen perguruan tinggi negeri dan swasta, kebangsaan untuk dosen. Salam dan salam kita persembahkan kepada yang diridhai Allah ini. Terima kasih juga kami sampaikan dan juga Pak pemateri dalam acara ini. Semoga materi wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa. Hingga kepada para dosen dan para sampaikan terima kasih dan penghargaan kami baik. Merupakan sangat dikenal. Terjadi konflik di mana-mana. Yang kedua, dulu kan kita rasa kebangsaan itu kan kuat gitu ya. Sekarang sudah mulai memudar. Mungkin karena kurangnya perhatian dulu pemerintah untuk itu, atau kurangnya kita memikirkan tentang penguatan wawasan kebangsaan ini. Karena itu workshop ini dilakukan. Bahkan sekarang itu kan dengan adanya pendidikan karakter building, kan bangsa ini, negara ini sudah mulai bingung ya. Ternyata konflik di mana-mana, kerusakan terjadi di mana-mana. Kita membangun susah-susah, kemudian dirusak dengan sekejap. Ada apa yang konflik dimensional ini? Ya mungkin kita hanya memikirkan dulu ekonomi, pembangunan, tapi lupa untuk pembangunan rohani, pembangunan akhlak. Bahkan yang menentukan baik dan tidaknya itu sebetulnya kan akhlak. Akhlak ini lupa, karena itu mulailah sekarang bangkit. Bagaimana karakter building, akhlak diajarkan lagi. Nah ini barangkali yang seharusnya memang kita mulai prihatin dalam hal ini. Apalagi dengan pengaruh ilmu dan teknologi informasi yang begitu luar biasa. Kalau salah-salah menggunakannya akan menjadi rusak. Maaf ya kalau saya katakan, bagaimana generasi kadang-kadang sampai pagi di kafe-kafe. Mereka akan menjadi generasi penerus bangsa ini. Kalau seandainya ini tidak diperhatikan, orang tua tidak memperhatikan, guru tidak memperhatikan, dosen nggak memperhatikan, pemerintah nggak memperhatikan, akan terjadi apa? Nah ini yang menjadi kita prihatin. Jadi generasi yang akan datang sangat ditentukan oleh pemimpin-pemimpin masa kini. Ketika pemimpin-pemimpin masa kini tidak memperhatikan tentang perkembangan generasi, maka sesungguhnya pemimpin dewasa ini bertanggung jawab tentang kelangsungan berbangsa dan bernegara masa depan. Kalau kita lihat ini perbedaan antara pemahaman mungkin wawasan kebangsaan yang dulu dengan saat ini seperti apa? Begini barangkali, kalau dulu, sekarang kan zaman sudah terbuka, teknologi sudah berbuka, ideologi dari mana-mana sudah datang ke kita tanpa bisa dibendung. Karena adanya teknologi dan informasi lagi,
Oleh karena itu barangkali metode-metode pengajaran wawasan kebangsaan itu tidak seperti dulu lagi. Kita mesti harus punya pengayaan, mempunyai sesuatu metode yang sangat menarik sehingga anak didik itu bisa memahami, oh ini loh kebangsaan yang bagus. Gitu loh. Nah ini tantangan, Yang kedua ini sekarang ini kan saya katakan begini. Ini tadi perkembangan teknologi dan informasi. Sekarang ini kan ada ekosektoralis. Egosentris itu ya. Jadi kalau ini didiamkan ya, orang lain nggak boleh masuk kecuali saya. Lah, kenapa bisa menjadi begitu? Padahal ini sudah menganjurkan al-insan sawasiyah. Manusia kan sama saja. La fadla li arabiyyin wa la ajamin illa bittaqwa. Tidak ada bedanya antara orang-orang yang bukan Arab, orang Arab dan bukan Arab kecuali bertakwanya. Kenapa masih begitu? Masih egosentris, masih egosentris. Lah ini seharusnya kita bangun. Jadi kita tidak melihat siapa dia, tapi bagaimana melihat seseorang, dia kerjanya apa? Membangun. Nah, ini yang kita harapkan. Akhlaknya yang baik, punya ilmu yang baik, kemudian punya dedikasi yang tinggi, dia punya wawasan perjuangan yang bagus untuk membangun masyarakat ini ke depan. Ini. Saya ini ditugasi sebagai ketua tim pengembangan pendidikan karakter dikti ya. Salah satu tugasnya antara lain itu menyelenggarakan pertemuan dalam bentuk semiloka antara dosen dan mahasiswa mengenai wawasan kebangsaan. Salah satu tugasnya. Ya. Nah, kita melihat kan begini. Kalau kita lihat fenomena sekarang ini itu kan diwarnai dengan seperti kekurangpahaman terhadap bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara ini ya. Ya misalnya saja konflik terjadi di mana-mana ya, pelanggaran hukum, ya main hakim sendiri, kemudian penghormatan terhadap pejabat negara, ya terhadap lambang-lambang kenegaraan kan seperti sangat menurun ya. Nah kita melihat kalau begitu maka harus ada upaya untuk melakukan proses penguatan ya. Nah dosen dan mahasiswa kan ada di situs sosial kultural yang sangat strategis gitu karena berhubungan dengan mereka menjadi jembatan antara gagasan, cita-cita dengan kenyataan. Ya. Nah, karena itu saya kira mempertemukan dosen dan mahasiswa mengenai wawasan kebangsaan ini sangat strategis. Ya. Nah, sebenarnya ada beberapa target. Pertama adalah kita ingin mendapatkan isu-isu sentral di masing-masing wilayah itu apa, gitu ya. Jadi apa sih isu sentral tentang kebangsaan dan cita tanah air di masing-masing daerah, dalam ini misalnya di Aceh ya. Nah, yang kedua apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi isu-isu sentral itu, gitu ya. Nah kemudian yang ketiga adalah bisa nggak dikembangkan model penguatan wawasan kebangsaan khusus untuk daerah Aceh ini oleh teman-teman dosen dan mahasiswa di Aceh, gitu ya. Karena mereka kan yang paling mengetahui ya, meskinya kan harus paling peduli ya. Nah dengan begitu maka kita tahun ini ada 7 perguruan tinggi, katanya kita mendapatkan 7 model penguatan kebangsaan. Yang pasti itu akan berbeda ya. Karena di daerah misalnya yang masih konflik, yang masih membangun macam-macam, pasti itu beda pendekatannya gitu. Walaupun nanti akan merujuk pada bagaimana secara nasional kita bisa melakukan proses penguatan wawasan kebangsaan itu. Ya. Peserta itu semuanya ada 100 orang, itu yang terdiri dari 70 orang mahasiswa dan 30 orang dosen. Itu semuanya perguruan tinggi yang ada di Banda Aceh, termasuk Unsia, IAIN, kemudian ya Unmuha sendiri, Serambi dan sebagainya. Kenapa? Karena ini tidak dibedakan antara PTN dan PTS gitu. Nah, tujuan membuat penguatan kebangsaan mungkin seperti yang sudah disinggung tadi, bahwa ada semacam indikasi sekarang ini kan anak-anak muda itu sudah lemah gitu ya, kepeduliannya kepada kehidupan berbangsa, kemudian mungkin pengetahuan pemahamannya pun sudah berkurang, sehingga dengan
workshop ini diharapkan nanti pemuda terutama mahasiswa sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang itu ya bisa memahami kembali dan menghayati apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga nanti akhirnya ya kita harapkan Indonesia yang sekarang kita tahu bagaimana sudah porak-poranda dan kehidupan berbangsanya itu sudah tidak baik lagi lah, kurang baik dan sebagainya. Maka dengan workshop ini diharapkan nanti ya mahasiswa itu akan lebih berpartisipasi dan peduli kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Workshop tentang atau kita semua ini AP3KNR. Waktu sangat singkat sebagai pengantar akan masuk ke dalam substansi. Tahun yang lalu terus tentang 4 pilar kebangsaan belum memahami bahwa ada komit ya sebenarnya mengamalkan Pancasila, 2 melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pejabat bangsa yang bermartabat dalam rangka menerima keniscayaan Bhinneka Tunggal Ika dan untuk bersama-sama mewujudkan 4 hal. Seminar kali ini ada 4 tujuan. Pertama, kita ingin menciptakan 7 set kebutuhan. Ya. Nah, untuk dikuatkan, tentu hal-hal yang masih lemah yang perlu dikuatkan. Pun berbagai pengalaman dari mahasiswa dan dosen. Kedua kelompok itu berbicara tentang di wilayah Aceh di sini. Jadi apa yang dipikirkan itu bahagian dari akhlakul karimah tadi. Jadi mendapatkan isu sentral bisa 1, bisa 2, bisa 3. Dan Aceh untuk memberikan wawasan bagaimana itu kira-kira apa action plan-nya itu. Nah, pertanyaan yang perlu kita jawab antara lain ya, sederhana, tetapi pemaknaannya tentu harus kita pikirkan secara mendalam. Ini fakta di mana kita hidup, Bang sampai Merauke. Tapi teman-teman di timur sampai ke barat. Jadi, tapi sekali-sekali dibalik tuh lagunya. Dari timur dan juga dari Talaut sampai Pulau Rote. Negara kesatuan yang berbineka tunggal ika ini, nah banyak orang mengatakan sejarah Indonesia itu sejarah bersama. Nah, alhamdulillah saya pernah mendapat